Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman semuanya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika yang akan membahas materi tentang pengolahan data. Tapi sebelumnya kita akan mengawali dengan mengucapkan basmalah dulu ya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita doakan ini semuanya dilakukan dalam belajar. Oke, kita mulai saja. Sebelum Bapak memulai, semuanya hadir semua ya. Iya, semuanya hadir alhamdulillah karena semangat belajar anak pasti lebih ya. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang pengolahan data. Pengolahan data. Jadi ada data yang kita olah ya. Nah, di sini materinya sebelum Bapak ke materi pengolahan data, apa sih tujuan dari pembelajaran pengolahan data ini? Yang pertama, siswa mampu menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan tepat. Ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengumpulkan data diri peserta didik dan menjadikannya data dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan benar. Nah, ini adalah tujuannya. Artinya kita akan mengenal apa yang namanya tabel, apa yang namanya diagram batang, dan apa yang namanya data. Nah, ini ya, kita bahas tiga ini. Selanjutnya, nah, anak tahu apa sih data? Data, berarti data itu adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi catatan, kita dapat informasi dari orang lain ataupun catatan dari orang lain, kita kumpulkan berdasarkan fakta yang ada, kenyataan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara wawancara. Kita menanyakan ke teman data ya. Temannya ada sepatunya, jumlahnya ada dua, kucingnya ada 3 data. Terus kita nanya ke gurunya punya anak berapa? Ada 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan, kan? Itu data. Wawancara. Yang kedua, dengan buat kuesioner, catatan, ya, yang diisi oleh narasumber. Isinya, apakah teman suka jajan es krim? Tulis. Jadi banyak catatan, data-data pertanyaan yang ada di kuesioner yang akan diisi oleh narasumber. Ya, siapapun. Tentunya mengumpulkan data dari sumber sudah ada. Maka jumlah kursi kelas 4 ada 19. Jumlah meja kelas 4 ada 19. Jumlah kursi guru ada 1. Itu data nyata yang ada di fakta yang ada di tempat itu ya. Itu namanya data. Berarti, nah, data itu adalah catatan dari orang lain atau dari lingkungan sehingga kita bisa mencatat informasi tersebut sesuai fakta. Ya, itu data. Selanjutnya, data itu ada dalam bentuk tabel. Maksudnya kita masih pas tujuan pelajaran dan kita mengenal kok ada tabel. Apa sih tabel? Tabel itu adalah suatu data yang informasi disusun dalam bentuk baris dan kolom. Baris dan kolom, ya, dibentuk dalam bentuk baris dan kolom sehingga mempermudah kita untuk membaca ini. Bagaimana bentuk tersebut? Ini. Contohnya, contoh ya. Nah, ini adalah tabel data. Datanya apa ini? Data apa ini? Ini contohnya tabel berikut menjadikan data berat badan balita. Balita itu bayi 5 tahun yang ditimbang di Posyandu Mawar. Tempat yang ada di Posyandu Mawar. Silakan, itu contohnya ya. Kita akan mencari data yang ada di luar sekolah.
Jadi satu, datanya berat badan. Kedua, jumlah balitanya. Ketiga, di mana tempatnya? Oh, di posyandu mawar. Yang pertama nih, ada kolom berat badan, ada kolom banyak balita. Bagaimana cara bacanya? Nah, kita harus bisa bacanya, ya. Oh, berat badan 10 kg, 11 kg, enggak seperti itu. Beritanya ada 12 atau enggak. Tapi cara bacanya dan cara yang sama. Banyak balita yang berat badannya 10 kg berjumlah 12 anak. Selanjutnya ada balita yang 11 kg, jumlah anaknya ada 18. Jumlah balita yang 12 kg ada 16 anak dan seterusnya. Itu cara membacanya. Jadi itu samping, ya, samping. Jumlah 10 kg ada berapa siswa? Balita. Itu ya, samping cara baca. Itu cara membaca bahasa bentuk tabel. Nah, selain tabel yang tadi juga dalam tujuan pembelajaran ada kita menang dalam bentuk diagram batang. Diagram batang, ya. Berarti kalau batang itu pasti 30 huruf. Bagaimana sih diagram batang? Diagram batang selain dalam bentuk tabel, dapat juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang, ya, ke atas. Sebenarnya perhatikan cara baca dalam bentuk diagram batang di bawah ini. Nih. Ini contohnya. Ini adalah contoh penyajian, ya, data dalam bentuk diagram batang. Ini di batang, ya, persegi panjang ke atas. Ini. Nah, yang kita bahas adalah di sini ada data hewan peliharaan siswa kelas 4. Ada hewan-hewannya, ada jumlah siswa kelas 4 yang memelihara yang disebut hewan apa aja itu. Yang pertama ada kucing, ada kelinci, ada burung, ada ikan, ada ayam, ya. Nah, di sini yang kasih adalah jumlah siswa. Siswanya ada 14 siswa, ya. Ini ada kelebatan 2 semuanya. Tidak ada angka 1 dan 3 ini kelebatan genap semua, ya. Nah, di sini kucing seperti ini, ada kelinci, nama-nama hewan, ini adalah jumlah siswanya. Bagaimana cara membacanya? Yang penting kita harus bisa membacanya. Nih, cara bacanya dalam bentuk data, dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, banyak siswa yang memelihara kucing, ya, banyak siswa yang memelihara kucing. Tarik ke atas, ada berapa? Pas bentuk di atas, ke samping ada 12 siswa. Siswa yang memelihara kelinci, tarik ke atas 6 siswa. Yang memelihara burung, tarik ke atas ada 8 siswa. Yang memelihara ikan, tarik ke atas ada 5 siswa. Kalau yang memelihara ayam ada 7 siswa. Itu cara membacanya. Kalau dari tabel itu tabel, kita ke samping kanan. Kalau dari gram, dari bawah ke atas ke kiri, ya, itu cara membacanya. Nah, selain membaca diagram batang, kita juga bisa menafsirkan. Bagaimana menafsirkannya? Nah, ini hewan yang paling banyak dipelihara di siswa kelas 4 adalah kucing. Betul tidak? Lihat, ya. Kucing. Ini jelas sekali. Kalau diagram batang, kita bisa melihat secara konkret, ya. Keren sekali. Yang tinggi seperti menara. Berarti kalau yang tinggi berarti dia yang paling banyak. Ya, kalau yang rendah dia yang paling sedikit dan seterusnya, ya. Itu menafsirkan. Jadi selain membaca diagram batang juga kita bisa menafsirkan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Sebenarnya hewan yang paling selanjutnya hewan yang paling sedikit adalah ikan. Terus selisih. Nah, itu selisih. Tadi kalau kucing ada 12, kalau ayam ada 7. Berapakah selisihnya? 12 kurang 7 jadi 5. Kita lihat. Ini 12 kurang 7 berarti 5 orang bedanya, ya. Itu cara membaca diagram dan menafsirkan.
Ya. Nah, selanjutnya siapa yang belum mengerti? Intinya data itu harus jelas. Kedua, dan kita bisa menyajikannya dalam bentuk seperti pertama ada dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Itu yang penting. Dan juga harus bisa membacanya, ya. Itu. Contohnya kita akan membuat contoh. Misalkan anak-anak pakai sepatu, tiap siswa pasti berbeda ukurannya. Nah, carilah data ukuran sepatu teman-temanmu, ya. Kemudian sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Mengerti soalnya? Nah, pasti dari 19 siswa kelas 4 ini punya ukuran sepatu yang berbeda, dan juga pasti juga ada yang sama. Sekarang silakan anak-anak mencari data sepatu ukuran temannya, ya. Ukuran sepatu temannya silakan cari data. Nanti kalian tulis data tersebut, ya. Nanti buatkan dalam tabel dan dalam bentuk diagram batang. Dan tafsirkan mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit, ya. Silakan anak-anak mengerjakan mencari data, harus jujur, ya. Perlu ambil sepatu di depan, ya. Cek dulu nomor sepatunya. Kalau udah ketemu, udah punya data, silakan kalian disusun atau dibuatkan dalam bentuk tabel. Selamat mengerjakan. Ya, bagaimana anak-anak udah punya data? Oke, kita cek, ya. Ini contoh aja, Bapak udah punya data, Bapaknya udah punya data. Nah, anak, ini ada data ukuran sepatu siswa kelas 4. Ada berapakah? Oh, ukuran yang 20 berjumlah 12 siswa, ukuran yang 21 berjumlah 3 siswa, dan ukuran 22 ada 4 siswa, ya. Jadi 19 siswa. Nah, sekarang kita tabel ukurannya. Nah, ini tabelnya. Kita buatkan ukuran sepatu 2 kolom, ya. 1 ukuran sepatu, kedua jumlah siswanya. Yang pertama, sepatu jari terendah dulu 20, 21 dan 2. Cara bacanya bisa? Nah, ukuran sepatu 20 ada 12 siswa. Ukuran sepatu 21 ada 3 siswa. Ukuran sepatu 22 ada 4 orang. Ya, seperti itu. Jadi bisa membaca dari jumlah ukuran sepatu. Ini bagaimana diagramnya? Nah, ini diagramnya. Ukuran 20, ukuran 21, dan ukuran 22. Di sini adalah jumlah siswanya, ya. 18 tergantung kita tulis berapa nanti. Kita cek lagi. Sekarang tadi jumlah ukuran 20-nya di atas berarti ada 12. Ukuran 21 dari atas ada 3. Dan ukuran 22 ada 4. Jelas sekali dari diagram batang data yang paling banyak menggunakan ukuran 20 adalah 12, ya. Berarti paling banyak adalah 20 semuanya, karena sampai ini menggunakan rata-rata hampir sama, hanya beda di sini. Nah, selisih sedikit sekali, ya, beda selisihnya, ya. Hanya berapa orang dari sini? Ini ada ukuran 21 cuma sedikit. Jadi yang paling sedikit adalah 21 ukurannya. Yang banyak adalah ukuran 20. Itu adalah contoh seperti kita mengumpulkan data lalu membuat tabel dan bentuk ke diagram batang. Mengerti? Nah, sekarang Bapak akan mengerjakan bertugas buat anak-anak, ya, kerjakan. Nah, sekarang bagaimana tugasnya? Tugasnya adalah perhatikan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Nah, ini tabelnya, ya. Ini tabelnya nilai 100, 90, 80, dan 60. Ini jumlah siswanya. Ya, seperti cara bacanya dari kiri ke kanan. Ya. Nah, tugasnya apa? Berdasarkan tabel tersebut, jumlah siswa kelas 4 ada berapa? Tulis, terus bisa dihitung, ya.
Jumlah siswanya berapa semuanya? Kedua, ini menafsirkan ya. Terus nilai tertinggi yang diperoleh siswa kelas 4 adalah yang tertinggi berapa nilainya? Terus yang tiga nilai terendah yang diperoleh siswa kelas 4 ada berapa? Ada berapa nilainya? Nilai rendah. Terus jumlah siswa yang mendapat nilai 10 ada berapa jumlahnya? Terus nilai yang paling banyak diperoleh siswa kelas 4 di saat ulangan PTK ada berapa? Ya itu ya. Saya kerjakan anak-anak di bukunya, nanti kumpulkan ya. Ya, ini kajian dari Bapak yang sudah selesai untuk mengumpulkan. Kita akan cek siapa yang benar menjawabkan dan mengerti dari materi tentang pengolahan data dalam bentuk tabel dan diagram data. Bapak akhirkan dulu. Yang belum mengerti boleh bertanya lagi. Yang sudah kerjakan pelatihan ini ya, ucapkan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.